Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan membuat Danish pastry yang lagi viral. Daripada beli jadi lumayan mahal, harganya lebih baik kita membuat sendiri di rumah. Kalau bikin Danish pastry sendiri di rumah tentunya lebih ekonomis dan sangat cocok sekali untuk ide jualan. Langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu korspet atau margarin pastry. Nah, ini masing-masing sebanyak 125 gram. Nah, kemudian kita siapkan plastik. Di sini aku menggunakan plastik ukuran 1 kilo seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam plastik untuk korspetnya. Nah, kemudian korspetnya ini kita pipihkan memanjang dengan diameter kurang lebih 1 cm ya teman-teman. Fungsi dipipihkan terlebih dahulu seperti ini untuk mempermudah pada saat nanti menggabungkan dua bahan. Agar terlihat lebih rapi, kita lipat di bagian plastiknya seperti ini. Kemudian kita gilas lagi. Nah, siapa di sini yang penasaran dengan kromboloni? Tentunya untuk beli di luar itu membutuhkan budget yang lumayan ya. Karena untuk harganya itu lumayan mahal. Mending kita buat sendiri di rumah, tentunya lebih ekonomis. Nah, ini korspetnya sudah dipipihkan, kemudian bisa kita simpan terlebih dahulu di dalam kulkas. Langkah selanjutnya, siapkan mangkuk, masukkan 130 ml susu cair hangat, tambahkan 1 sendok teh ragi instan dan 2 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk terlebih dahulu, kemudian diamkan selama kurang lebih 10-15 menit atau sampai berbuih. Nah, ini sudah berbuih, tandanya raginya masih aktif. Kemudian siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian kita buat cekungan di tengah, lalu masukkan 1 butir kuning telur. Tambahkan larutan ragi atau biang ragi. Kemudian aduk-aduk secara perlahan sampai tercampur dengan merata. Nah, jika dirasa adonan sudah mulai berat, boleh kita uleni dengan menggunakan tangan. Pastikan tangannya dalam keadaan bersih ya, atau boleh juga menggunakan sarung tangan plastik. Uleni sampai setengah kalis. Nah, setelah setengah kalis seperti ini, tambahkan 30 gram margarin atau butter, sejumput garam. Kemudian kita uleni kembali sampai kalis. Cukup sampai kalis saja ya teman-teman, tidak perlu sampai kalis elastis. Nah, kira-kira seperti ini sudah kalis. Kemudian kita bulatkan terlebih dahulu. Tutup adonan dengan kain bersih dan diamkan selama kurang lebih 1-1,5 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, sudah didiamkan selama kurang lebih 1,5 jam. Kemudian kita kempiskan adonan lalu uleni secara perlahan. Tujuannya agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Nah, ini sudah siap digunakan. Siapkan alas kerja, jangan lupa ditaburi dengan tepung terigu sedikit saja. Oh iya, sambil menonton videonya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, boleh dong minta di subscribe terlebih dahulu. Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya, agar aku makin semangat lagi upload video terbaru. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Nah, langkah selanjutnya kita pipihkan adonan dengan menggunakan rolling pin. Buat teman-teman yang mau membuat Danish pastry sendiri di rumah, tonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham. Nah, setelah adonan dilebarkan seperti ini, kita siapkan korspet yang tadi sudah kita diamkan terlebih dahulu di dalam kulkas. Kemudian kita letakkan di tengah-tengah seperti ini. Lalu kita bungkus korspetnya. Cara membungkusnya seperti ini ya teman-teman. Pastikan korspet tertutup dengan adonan. Nah, ini korspetnya sudah tertutup semua dengan adonan. Kemudian kita pipihkan kembali. Jangan lupa ditaburi terlebih dahulu dengan tepung terigu ya. Pipihkan secara perlahan-lahan. Tidak perlu terlalu kuat-kuat menggilas adonannya, cukup pelan-pelan saja. Pipihkan adonan memanjang seperti ini. Nah, ini kita akan membuat untuk lapisan pertamanya ya. Perhatikan di video cara melipatnya.
Nah, ini akan terlihat seperti membentuk huruf S seperti ini. Nah, kemudian kita gilas kembali. Jangan lupa kita taburi dengan tepung terigu terlebih dahulu. Kemudian kita gilas secara perlahan-lahan. Setelah dipipihkan memanjang seperti ini, kita akan membuat lapisan kedua. Cara melipatnya seperti pada video ya. Nah, lapisan kedua seperti ini ya teman-teman. Nah, lanjut kita akan membuat lapisan ketiganya. Untuk prosesnya sama seperti tadi, kita gilas memanjang. Oh iya, gilas adonannya secara perlahan-lahan saja ya teman-teman. Ini aku percepat videonya agar durasinya tidak terlalu panjang. Nah, setelah digilas memanjang seperti ini, kita akan membuat lipatan ketiga atau lipatan terakhir. Untuk cara melipatnya, perhatikan di video ya teman-teman. Lipatan ketiga ini seperti membentuk love ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, kemudian kita bungkus dengan plastik, lalu kita diamkan terlebih dahulu di dalam kulkas selama kurang lebih 15 menit. Oh iya, sebaiknya didiamkannya di dalam freezer ya teman-teman. Ini aku diamkannya di bagian chiller, jadi adonannya sedikit mengembang. Tapi nggak apa-apa, kita pipihkan kembali dengan menggunakan rolling pin. Pipihkan adonan sampai melebar dan memanjang. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk ketebalannya kita kira-kira aja ya teman-teman. Kemudian kita potong-potong adonannya. Agar lebih rapi, sebaiknya pada saat dipotong-potong kita ukur terlebih dahulu ya. Di sini tidak aku ukur, aku kira-kira saja seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah dipotong-potong semuanya, kemudian kita gulung. Nah, di sini untuk per piece-nya aku menggunakan 2 lembar. Setelah gulungan pertama, kita gulung kembali di lembaran yang kedua seperti ini. Nah, kira-kira untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk per piece-nya ini aku menggunakan 2 lembar. Nah, untuk di bagian ujungnya ini kita tekan-tekan agar menempel. Nah, hasilnya seperti ini, kemudian kita letakkan di dalam loyang seperti ini, atau bisa juga menggunakan ring cutter ya. Nah, kemudian kita diamkan terlebih dahulu sampai mengembang 2 kali lipat, kira-kira selama 1,5 jam. Jangan lupa di bagian atasnya beri pemberat. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat, hasilnya seperti ini. Kemudian kita tekan-tekan perlahan di bagian atasnya seperti ini. Lalu kita tutup kembali dengan menggunakan loyang, jangan lupa dikasih pemberat. Kemudian kita panggang, jangan lupa untuk ovennya dipanaskan terlebih dahulu ya. Panggang dengan menggunakan suhu 180 derajat, api atas bawah selama kurang lebih 30-35 menit. Nah, setelah dipanggang kurang lebih selama 35 menit, kromboloninya sudah matang dan ini dia hasilnya. Kita tes kriuk dulu. Nah, ini dia, kromboloninya sangat cantik dan untuk tingkat kematangannya pun menurutku ini sudah pas. Tentunya ini lebih ekonomis, jadi sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai ide jualan ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau jualan kromboloni, untuk Danish Pastry-nya cobain resep ini ya. Selain ekonomis, juga recommended. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!